menuntut ilmu itu yaitu kewajiban. Budaya didasari dengan agama yang kuat malah terasa bagus. Al-Quran itu terdapat nur yang bisa membimbing, memberikan hidayah kita pribadi lebih baik. Bagaimana proses kita untuk mendekat ke Allah itu yang dihitung sejatinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasinah, alhamdulillah kita sampai pada podcast yang pertama di podcast haluan Hasinah dan Keilmuan. Doanya semoga bisa berjalan konsisten, bisa terus memberikan kemanfaatan dan tentunya menginspirasi banyak orang ya Ustaz. Ya betul. Oke, kita sapa dulu pemateri kita hari ini Ustadz Mutkil Lahis Surur. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ente apa kabar? Alhamdulillah, nih makin gemuk sekarang 90 kilo kita ini. Luar biasa. Takut dikorbanin jadinya ikut podcast aja, nggak dikandangin. Oke, untuk pertama ini saya ingin memotret salah satu hal yang terjadi lumrah di sekitar kita, bahwasannya pemuda-pemuda kita, orang-orang sekitar kita seolah-olah kehilangan semangat untuk menuntut ilmu. Apa patokannya? Banyak yang lebih memilih untuk langsung mencari uang daripada belajar. Bukannya berarti mencari uang tidak mulia, tetapi dampaknya adalah bagaimana seterusnya generasi selanjutnya dan orang-orang sekitarnya merasa menuntut ilmu sesuatu yang tidak profit ya, gitu. Seolah-olah menuntut ilmu ini tidak menguntungkan, padahal ini adalah sesuatu yang menjadi bekal kita. Nah, kira-kira dari pandangannya sendiri, Islam ini seperti apa sih memandang untuk seorang thalabul ilmi? Thayyib. Jawab. Ya, jawab. Ya, jadi kalau dalam Islam sendiri itu memang thalib ilmu itu, thalib ilm itu adalah kewajiban. Apalagi label diri kita sebagai thalib ilmu itu sebenarnya wajib ya, karena menuntut ilmu agama itu wajib. Jadi jangan sampai label di diri kita sebagai penuntut ilmu itu hilang. Karena emang dituntutan belajar kita itu dari kecil sampai liang lahat, sampai kita di ilal mahdi kan. Dan merujuk kepada hadis baginda Rasul, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu yaitu kewajiban. Kenapa kewajiban? Kita bisa lihat di sini, menarik. Jadi air itu, kita ambil contoh kayak gini. Perumpamaan, ya. Ketika kita haus, air itu tidak terlalu wajib. Pas haus air nggak wajib. Nggak terlalu. Jadi yang gini, ketika bisa dikat ke sini. Gue bikin perumpamaan aneh banget. Iya. Lanjut. Ntar di ini ya. Ya bisa. Jadi perumpamaannya, ketika kita haus, jadi yang dibutuhkan itu bukan air. Ketika kita lapar, yang dibutuhkan itu bukan makanan. Karena siapa tahu ketika kita makan itu ternyata makanan haram karena ketidaktahuan kita. Maka dari situ ada keselarasan dengan hadis baginda Rasul, thalabul ilmi fardhah. Makanya menuntut ilmu agama itu wajib. Biar siapa tahu ngadepin yang di depan kita nih antara hak dan batil. Betul. Istilahnya hidup kita juga perlu verifikasi tertentu lah biar bisa tetap di jalan Allah. Betul. Nah, itu. Selanjutnya begini, kadang kan ibaratnya gini deh, kalau misalkan andai orang hari ini tuh meninggalkan thalabul ilmi gara-gara dianggap gak keren, misalkan temen gue udah gawe nih, masa gue belajar aja. Kira-kira apa sih pandangan dari agama kita yang bisa memposisikan thalabul ilmi ini orang yang keren gitu? Jadi orang merasa nggak rugi, merasa nggak takut untuk mengambil jalan sebagai penuntut ilmu. Ya sebenarnya kalau biar dianggap keren ya, biasanya kalau mahasiswa kelihatannya keren aja sih ya. Gayanya keren ya. Di kelas nggak tahu gitu. Oke. Tapi ya untuk melabeling itu mungkin harus ada dasar atau asas yang kuat di dalam diri kita ya, untuk mengenal sebenarnya tujuan kita ini menuntut ilmu itu apa. Karena dengan menuntut ilmu, diwajibkan menuntut ilmu itu pasti ada tujuan yang kita tuju. Salah satunya sebagaimana yang hadis Nabi yang sudah umum yang kita tahu, mayyuridil bil khair yufaqihu fiddin, akan difaqihkan kita ketika Allah berkehendak pengen kita nih jadi hambanya pengen jadi ini, pengen jadi dekat kepada Allah. Apa yang Allah beri jalannya yaitu dengan belajar. Nah, emang tujuan kita kan salah satunya nggak cuma di dunia aja. Kalau misalnya kita mencari profit, ya sebagai tentunya kita kalau punya pekerjaan, profesi, kita harus profesional dong.
Makanya yang menjadi kasus sekarang mungkin karena banyak pekerjaan, contoh insinyur banyak yang tidak amanah. Salah satu sebabnya apa, Ustaz? Kira-kira saya tanya. Ketika menuntut ilmu dia tidak profesional. Iya, karena mungkin atau dasarnya itu masih belum ada. Karena tidak mungkin ya agama, terutama agama Islam, inna dina indallahil Islam, agama kita mengajarkan suatu keburukan. Pasti ketika kita udah didasari agama, seenggaknya kita ada rasa takut ketika kita menjadi insinyur, kita tidak berani untuk tidak bertanggung jawab, atau ketika kita jadi ya di Pejabat, pemerintah, pejabat, iya. ketika kita find korupsi, oh iya Allah ada bersama kita. Seenggaknya ketika ada dasar itu, kita jadi punya benteng yang kuat gitu. Kan mungkin yang agak hilang itu di era sekarang gitu ya, di zaman sekarang. Jadi emang mengejar profesi di dunia itu perlu juga, tapi ternyata ada yang lebih penting juga. Dan itu juga banyak dilupakan. Baik, mungkin itu berarti sekarang. pemikiran begitu bisa didapat ketika kita sudah belajar agama, kurang lebih seperti itu Iya, ya. betul. Makanya hari ini ya kita pandang sendiri seperti itu ya. Kayaknya nggak keren banget gitu orang belajar agama, seolah-olah wah sok suci, padahal sampai ada anggapan seperti itu. Dan uniknya kadang muncul banyak sekali statement-statement bahwasannya buat apa sih seperti itu? Hari ini tuh kita nggak butuh itu, kita butuh uang. Nah itu. Ya padahal kalau kita lihat mungkin di masyarakat kita ya kayak gitu. Tapi itu benar-benar berdampak loh. Jadi perbedaan kayak culture shock itu ketika saya kuliah di luar kerasa bagaimana anak kecil ketika ya bahkan ketika misalnya membeli sesuatu ke warung, pasti mereka saling mendoakan. Kayak beli permen satu. Contoh misalnya Malim, Bang gitu ya. Ati Heda misalnya, ini gue mau ini, saya mau ini gitu kan ya. Ade misalnya berapa, terus dibilang alaf, bas alaf 1000 lira sana dikasih, langsung terima kasih syukron dibalas dengan fikr mu'ainak Allah atau Allah yang atikal khair. Itu kan berarti semoga Allah memberikan kamu kebaikan, semoga kemuliaan buat kamu. Itu kerasa banget di sana. Jadi emang budaya gitu yang didasari dengan agama yang kuat malah terasa bagus. Dan bahkan yang lebih hebat lagi itu yang mungkin gak bakal kerasa di Indonesia itu ya, ketika kita mengendara mobil ataupun motor ya, kita parkir, itu orang-orang sana itu keluar mobil, kunci ditinggal ke warung, aman, nggak ada yang nyolong, kali getok-getok ngakalin gitu ya, kunci mobil enggak sama sekali, motor ditinggal kunci di sana nggak hilang. Itu memang karena dilandasi dari kecil sudah ada pendidikan agama yang kuat, bahkan berdampaknya sampai saat itu luar biasa. Itu pernah jadi satu kekhawatiran dan saya pernah merenungi tentang itu. Artinya seperti ini, ketika setiap segala sesuatu didasari dengan kesadaran, pasti ya tujuan dia melakukan sesuatu bukan karena sekedar mencari untung, tapi bagaimana apa yang dilakukan ini bisa nilai kemanfaatan, bisa bernilai kebaikan itu ya kurang lebih. Karena itu yang diajar agama adalah, jadi ini sahabat, ketika kita belajar agama itu bukan semata-mata menjadi pakaian saja, tetapi dia bisa menjadi ruh dari apapun yang kita lakukan, kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang hari ini misalkan contoh kayak misalkan kemarin kan ada fenomena lepas cadar salah satu istri dari mantan istri lah ya. Nah ini yang saya sorot bukan persoalan anunya ya, tapi persoalan komentar netizen ketika dia melepas cadar. Ini kan berkaitan dengan syariat lah, fikih kurang lebih seperti itu. Di komen gini, wah gimana sih udah mata-mata bercadar malah turun derajat. Dengan saya lagi. Iya. Bahkan dibilang imannya berkurang. Nah, ini kan keren banget gitu. Maksud saya bagaimana masyarakat ini yang kita juga nggak tahu si komentator ini ahli fikih apa enggak, tiba-tiba dia menghakimi keimanan seseorang. Nah ini kira-kira pandangannya gimana, Sir? Ya pasti itu karena ya pertama kurang ilmu. Ketidaktahuan, kurang ilmu yang benar itu. Yang tadi saya ucapkan, karena menuntut ilmu itu sangat penting, bahkan jatuhnya wajib. Nah karena dengan menuntut ilmu itu kita jadi tahu dengan tentang kadar keimanan. Ketika kita sudah tahu kadar keimanan, maka kita dengan bisa mengerjakan suatu amal soleh atau membedakan yang syariat mana ya. Karena kalau masalah kayak gitu ya sebenarnya itu masalah furu'iyah. Oh iya, masalah furu'iyah, bukan masalah yang harus kita kita tekankan. Sekarang ngapain sih? Karena memang terlalu banyak orang ini yang memperurusi orang lain. Padahal ada yang lebih penting diurusi. Masalah ibadah misalnya, emang kita udah benar-benar begitu ya. Ya berarti di situ ada masih banyak kekurangan di masyarakat kita yang harus dibebenahi, terutama di masalah
ya fikih tadi Iya. yang antum sebut ya. Dan saya gini, salah satu yang bikin saya pengen ngangkat tema itu gini, jadi nongkrong waktu itu. Dia biasa teman-teman cerita kalau Ki gimana nih kalau misalkan saya nggak sholat Jumat 3 kali apa udah auto kafir dan syahadat lagi, itu kan pernah saya diskusikan ya kalau nggak salah ya di via WA. Ternyata lebih parah dari itu, mereka tuh banyak sholat yang harus dikodo. Nah itu. Dan saya baru tahu setelah diskusi lebih banyak, ternyata setiap orang yang punya hutang kodok sholat itu nggak boleh sholat sunnah. Iya. Nggak boleh sholat sunnah, dia wajib kodok dulu. Nah ini pembelajaran seperti ini saya rasa luput gitu kira-kira itu. Iya, karena benar luput banget. Mungkin yang harus ditekankan ya untuk pentingnya belajar itu atau yang banyak hilang di kita itu ada beberapa poin ya, terutama yang paling inti itu Al-Quran. Sekarang anak-anak banyak yang bahkan tidak mementingkan Al-Quran gitu ya. Coba Bayar bayangin les aja. bahasa Inggris Iya, mahal. bayar les bahasa Inggris mahal. Bahkan porsi ilmu agama itu di SD, di sekolah Iya, dasar gitu jadi sekunder. sekunder, bahkan mau dihilangin kan. Itu luar biasa ya. Bahwa Al-Quran itu terdapat nur, cahaya. Nur yang bisa membimbing kita, yang memberikan hidayah kita untuk menjadi pribadi lebih baik. Seenggaknya ya belajar Al-Quran emang susah banget enggak kan? Bagi anak kecil yang otaknya masih masih muda, setahun cukup untuk ya Bisa baca. bisa baca, tajwid, mengenal dengan dasarnya gitu. Memang Al-Quran itu penting sebagai pedoman banget. Berarti Lalu, secara sederhana bisa jadi kita buang nur, ambil kegelapan. Oke. ya seberapa banyak sih kita ngeluarin kocek uang buat belajar Al-Quran dibandingin kita belajar piano, ya kan? Oke, saya rasa menarik banget tadi ya ketika misalkan dibilang kenapa sih kita dalam kondisi seperti ini, karena meminggirkan atau menyepelekan atau tidak menganggap pelajaran Quran sebagai yang utama. Berbicara selanjutnya tadi terkait akhlak, itu kira-kira seperti apa? Iya, karena akhlak kita taruh di nomor yang kedua ya. Karena Al-Quran itu dasar atau inti, yang kedua maka akhlak. Kita lihat sekarang fenomena-fenomena di Indonesia. Kira-kira pengertian akhlak itu apa sih biar pada ya secara umumnya kayak akhlak itu ya bagaimana kita berperilaku kepada sesama, kepada orang tua, dan terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu akhlak itu yang mungkin bisa mempengaruhi ya diri kita, mempengaruhi secara besar ya, signifikan. Karena sekarang banyak bahasa akhlak ya, nggak berakhlak karena mungkin pendidikan akhlaknya Nggak ada dari akhlak, kecil. nggak ada akhlak. Iya, sebenarnya nggak usah yang susah-susah lah, apa belajar akhlak yang berat gitu, enggak. Cukup kita kasih tahu aja ini loh cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana kita punya contoh Nabi yang sangat luar biasa, perangainya, akhlaknya kan. Bagaimana ketika beliau dimusuhi tapi beliau tidak membalas, apa gitu, membalas dengan kebaikan? membalas dengan kebaikan. Paling minimal kayak anak kecil tadi beli permen Ya kayak gitu, itu udah mendoakan. sebenarnya secara nggak langsung udah luar biasa loh. Iya. Karena mendoakan ya namanya doa kan pasti baik. Terus juga kayak hal-hal gitu nggak terasa di Indonesia, nggak kerasa ya. Nggak terasa karena kita curiga duluan. curiga duluan. Apaan nih? Kok baik nih mau minjem duit ya? Iya, Biasanya gitu. Biasanya gitu. Baik datang minjem duit. Nggak berakhlak itu. Karena mungkin akhlak itu yang penting. Ya pendidikan ya sama sejak dini itu harus ditanemin. Karena ketika akhlak udah terbangun, karena nggak bisa instan kan akhlak itu. Kira-kira kalau perlu membangun kan pasti ada fondasi. Nah, kira-kira dari fondasi akhlak ini yang paling pertama harus dibangun apa? Ya tentunya keseharian kita ya, dari orang tua juga berarti ya, dari orang tua dan dari orang tua serta dari instansi pendidikan ketika dia udah mulai belajar sekolah. Berarti kalau saya simpulkan misalkan, oke, kalau kamu mau akhlak anaknya bagus, minimal orang tuanya belajar tentang akhlak supaya itu karena, bisa mendidik. Iya, karena mempengaruhi banget. Karena kita sering ngeliat tuh anak-anak yang homeless, yang broken home ya. Lihat ke depannya gimana, rata-rata mereka juga ikut ke bawah, apa nanti jadi ya dunianya ikut hancur, kurang bagus kan. Kecuali memang anak ini punya semangat belajar. Ya, karena kan saya bilang tadi bagaimana orientasi orang tua, ya akhlak sama orang tua, terus kepada sesama sama makhluk hidup, yang terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sedikit ingat dengan salah satu nasihat dari Imam Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi, menyampaikan bahwa kalau
bayi, anak-anak itu adalah peniru yang sangat ulung. Peniru yang sangat ulung, dia akan menirukan apa saja yang ada di hadapannya. Betul. Maka dari situ kenapa ada kewajiban bagi orang tua untuk berperilaku baik, karena ya paling banyak dilihat sama anak ya orang tua Iya, gitu. sama seperti qaul Imam Suyuti ya. Ya, dampak orang tua terlebih ibu ya, ibu dalam ASI itu berpengaruh banget ya. Jadi sampai bahkan Imam Suyuti itu dalam salah satu kitabnya bilang kalau kita terlahir atau anak kita lahir dari ibu yang bodoh, sebisa mungkin kita susukan ya, kita cari ibu susuan yang pintar karena itu bakal berdampak. Ada kalau salah satunya gitu di salah satu kitab. Mungkin itu salah satu hikmahnya dulu orang Arab punya tradisi menyusui. Tradisi karena Nabi juga nggak sembarangan kan ketika disusuin ke Sayyidah Halimah kan. Iya, karena orang ya itu Sayyidah Halimah juga orang yang ini yang suci gitu, yang itu berarti sahabat ada renungan sedikit. Misalkan kita hari ini kok merasa generasi kita kurang akhlak, maka kita sebagai orang tua atau Anda sebagai orang tua itu ingat-ingat apakah sudah belajar akhlak, apakah sudah cukup belajar mengerti dan mencontohkan. Karena hari ini sahabat kita tidak kekurangan pembicara, kita tidak kekurangan ustadz, kita tidak kekurangan orang yang pandai menyampaikan sesuatu, tapi kita kurang keteladanan. Nah, itu garis besar akhlak mungkin ya Sad. Dan tentunya kekurangan kesadaran diri. Kesadaran diri. Lalu yang selanjutnya, nah kamu kok gitu? Sambil main HP. Maaf Pak, jangan tersinggung Pak, itu teguran dikit aja, tipis-tipis. Mungkin yang selanjutnya yang perlu diperhatikan setelah akhlak itu adalah akidah. Oke, berarti atau Quran, akhlak, akidah. Akidah itu kita bisa artikan sebagai keyakinan. Keyakinan kita, ya yang gak usah susah-susah, keyakinan kita yang penting anak-anak tahu bahwa kita harus yakin kepada Allah. Kita punya rukun iman, kita punya rukun Islam yang harus diketahui. Karena kalau tidak ada akidah, ya kita ambil contoh seandainya ya yang kita lihat sekarang ini negara maju Jepang. Contoh, kita buat contoh negara Jepang. Ya kebanyakan mereka itu kalau dilihat survei banyak yang pakai dua agama atau bahkan yang agamanya enggak beragama gitu kan. Jadi ya, saya pernah lihat secara surveinya keilmuan bagus. Secara ilmuwan. Jadi yang bisa emang benar peradaban itu karena dengan ilmu. Tapi bagaimana dengan akidah? Tidak bisa dengan ilmu semata-mata ilmu aja, apalagi dengan ilmu umum, teknologi. Kan peradaban dengan ilmu, teknologi mereka kan luar biasa majunya. Tapi kita sering ngelihat kasus bunuh diri, maaf, pelecehan, ya kan di mana-mana. Apa berarti yang harus digarisbawahi? Pasangan suami istri nggak punya anak, punya anak, atau mereka mau kebanyakan child free, bahkan sampai satu desa kosong ya. Satu desa kosong, terus pemerintah ngajuin, ayo loh ini kita dorur ini loh, harus kita darurat, kita nggak punya generasi-generasi selanjutnya. Nah berarti yang digaris bawah itu adalah apa? Keimanan. Karena kalau setidaknya kita mempunyai dasar keimanan kepada ketuhanan kita, kepada Allah dan lain-lainnya yang bersangkutan, itu rasa untuk bunuh diri itu apa kata Al-Quran? Wala tayasu min rauhillah, yasu min rauhillah kan? Jangan sekalipun kita berputus asa dari rahmat Allah. Rahmatullah wasi'ah, luas kan? Benar. Masa cuma gara-gara galau diputusin cewek bunuh diri kan? Atau gara-gara pekerjaan numpuk kita nggak bisa nyelesain bunuh diri, sepele kan? Gara-gara di titik terendah. Di titik terendah, iya. Itu sering kejadi loh di sana kan, emang kayak gitu. Bahkan ada tempat khusus buat bunuh diri di Jepang ya. Khusus tempat bunuh diri? Iya, tempat khusus di Jepang. Bayar nggak tiket masuknya? Kayaknya nggak. Saya kan pikiran orang Indonesia apa dijadikan tiket bayaran. Gitu. Ada tukang parkirnya. Iya. Ada. Oke, jadi gini. Ada salah satu apa ya? Analogi yang menarik menurut saya. Jadi salah satu akidah ini kan keterkaitan dengan ad-din, agama. Ad-din itu salah satu akar katanya bisa juga dibaca sebagai ad-dain atau hutang. Nah, hutang ini adalah bagaimana kesadaran seorang penghutang pasti ngerasa lebih lemah dari yang dihutangi gitu. Si orang yang menghutang ini kan pasti lebih kuat posisinya daripada orang yang punya hutang. Maka kita sebisa mungkin menghormati yang ngasih hutang, yang telah menolong kita. Dan sebenarnya sama pandangan itu sebagaimana kita beragama. Ketika kita merasa ada loh manusia yang bisa nolongin kita, masa iya kita Allah yang serba punya, serba ada, kita nggak menuruti, tidak taat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hakikat dari ad-din itu ya, ada keterikatan bahwasanya di situ makhluk bernama manusia ini adalah sosok yang lemah dan butuh pertolongan yang maha kuat. Ya, jadi setidaknya ya kita paham sedikit aja, yang penting kita punya landasan gitu. Nggak usah kayak belajar
filsafat gitu kan, itu terlalu berat ya, dan nggak semua orang teologi. Ya kayak kita punya dasar seperti yang antum bilang itu udah sebenarnya udah cukup banget, udah luar biasa ya. Bagaimana yang penting kita kalau lagi oleng ada sandaran, oleng ada sandaran. Kalau anak muda sekarang oleng udah oleng aja ya. Olengnya doang. Olengnya doang, kembali sandarannya nggak ada. Beda-beda. Sandarannya ada ngelem, ada nggak itu macam-macam. Tapi itu tidak baik ya sahabat-sahabat, jangan sampai seperti itu. Maka dari situ harapan kami adalah melalui diskusi ringan ini teman-teman bisa mengambil hikmah meskipun itu sedikit, karena siapa tahu dari sekian menit obrolan yang panjang ini ada cahaya sedikit yang bisa menyinari hati gitu. Insya Allah. Karena kalau misalkan kita sampai pada tahap batorul haqqi wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, nah itu berarti udah sombong yang level akut kata Nabi. Ya, itu ternyata saya pikir itu qaul ulama, ternyata itu ada di kitab hadis. Nah, itu definisi sombong seperti itu. Jadi meremehkan orang lain dan menolak kebenaran, batorul haqqi wa gomtun nas. Selanjutnya kira-kira selanjutnya yang mungkin perlu diperhatikan dan penting ya, yaitu fikih. Seperti tadi yang kita sedikit bahas ya tentang masalah itu. Ya fikih sekarang apa sih fikih itu? Perlu kita bahas nggak fikih itu apa? Belum. Definisi ya pengertian aja lah kira-kira. Siapa tahu ada yang ya secara bahasa mungkin kita bisa faqaha. Ya, al-faham. Kalau dalam segi bahasanya berarti faqaha yafqahu ya. Dan jadi faqaha itu beda dengan arafa atau alima, karena bukan sekedar tahu, kita harus mendalami. Makanya dalam Al-Qur'an disebut ayatnya di surah At-Taubah ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din. Ada kata faqaha, ada kata faqaha, ada kata tafaqqaha. Nah, artinya mereka itu sama-sama mendalami. Cuma ketika datang tasydid faqaha jadi faqaha, berarti mendalami dengan kesungguhan. Dan yang di ayat Al-Qur'an ini luar biasa. Datang ta dan tasydid. Berarti ada penekanan dan juga ada mubalaghahnya, berarti dengan kesungguhan loh. Berarti ketika kita belajar ilmu fikih bukan sekedar hanya belajar ya kayak ilmu biasa. Ternyata harus ada yang didalami. Nah, ini juga bersangkutan dengan qaul ulama, perkataan ulama tentang istilah fikih secara istilah ya. Yaitu al-ilmu bi ahkamis syar'iyyah al-amaliyah ya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu yang berdasarkan hukum-hukum syariat al-amaliyah. Apa itu amaliyah? Yaitu yang kita kerjakan sama tubuh kita. Sholat dikerjakan sama tubuh kita, zakat kita ngerjain. Puasa. Bukan seperti kayak zikir. Kalau zikir memang termasuk ke adat pembahasannya di fikih, tapi nggak secara spesifik. Ini kan kita bahas spesifiknya ya. Terus al-muktasab yang diambil min adillatiha, dalil-dalilnya itu diambil secara at-tafsiliyah, terperinci. Makanya ketika kita belajar fikih pasti nggak mungkin nggak ada yang dakik, nggak ada yang dalam. Pasti itu pembahasannya dalam. Masalah apapun itu ketika di sini nggak ada, datang qaul imam ini. Ketika di Al-Qur'an nggak ada, datang di hadis. Ketika hadis nggak ada, datang di ijma. Ketika ijma nggak ada, datang di qiyas. Inilah sempurnanya salah satu keistimewaan Islam. Iya, dengan rinci sekali ya, rinci sekali. Makanya fikih itu sampai disebut kalau al ulama warasatul anbiya. Betul ya. Jadi ketika Nabi tidak menjelaskan semuanya, lalu hadir ulama-ulama yang merincikan itu. Nah, itu sebenarnya warisan yang luar biasa dan hilang dari kita. Iya. Oke, baik Ustaz. Jadi tadi definisi fikih jelas dan kita tahu bahwasanya fikih juga merupakan warisan yang luar biasa sehingga kita punya koridor tuntunan yang rinci bagus dari ulama kita. Selanjutnya dari setiap pembahasan tadi Quran, akhlak, akidah, fikih, apa satu pesan atau sepucuk hikmah yang kira-kira sedikit saja bisa kita aktualisasikan ke lingkungan kita, ke sekitar kita pada hari ini? Karena kan tadi di awal saya juga menyampaikan bahwasannya pembahasan ini tidak berangkat ujuk-ujuk, tapi ada keresahan, mulai keresahan penuntut ilmu nggak dianggap keren, respon netizen yang bicara agama seolah-olah paham fikih. Ini kan menyangkut dari semua bahasan tadi. Nah, kira-kira apa red line atau garis merah, garis besar kita yang bisa kita ambil? Mungkin berarti yang bisa kita ambil tagline atau red line, garis merah yang penting itu pembinaan atau pembangunan karakter ya dari seorang muslim itu. Balik ke keteladanan tadi. Keteladanan tadi ya, karena nggak mungkin bisa jadi tiba ujuk-ujuk kayak gitu tanpa adanya athar ya kan, bekasnya gitu. Karena kalau udah dibangun dari awal udah bagus,
ya pasti kedepannya bahkan bisa diolah jadi menjadi lebih bagus. bagus. Dan dasarnya salah satu dengan 4 yang tadi. Seenggaknya dibentuk nggak susah gitu. Iya, dibentuk nggak Nggak susah, batu. nggak batu, iya. Karena kalau udah Al-Quran udah, akhlaknya udah, akidahnya udah, tinggal fikihnya. Fikih sekarang praktis. Banyak ada tuntunan-tuntunan, kajian-kajian atau buku fikih salat praktis, Iya. fikih zakat praktis. Nah, kita tinggal Menikmati aja kan, akses nggak usah- doang. Iya, akses betul. doang. Makanya mungkin ini yang jadi PR kita bersama ya, terutama kita generasi muda. Banyak yang harus kita benahi, terutama di kita yang masih jauh banget ya dari kata ketakwaan yang sempurna kan ya. Bahkan kalau di tafsir itu ittaqullah haqqa tuqatih, kita nggak bisa nyampe ke derajat situ. Bahkan para malaikat yang udah sujud aja, yang udah ruku dari Sujud awal doang tuh. diperintahin Allah dari awal penciptaan sampai hari kiamat sujud itu masih belum bisa mengabarkan ketakwaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita? Makanya ada pendapat salafus soleh yang lain bahwasanya ayat ini tuh didatangi lagi atau dijelaskan dengan ayat ittaqullah mastata'tum kan. Kalau kadar kita memang segitu belum bisa, ya seenggaknya kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Dasarnya apa? Dasarnya itu tadi dengan mempelajari ilmu agama. Dari hal-hal yang kecil. Sekarang media sudah banyak, apa-apa kita akses dengan mudah kan. Tidak seperti zaman dulu yang harus ke sini, harus ke situ. Bagaimana ulama-ulama kita yang susah benar-benar mencari ilmu. Imam Syafi'i harus ke Mekah kan. Imam Bukhari kemana-mana buat cari satu hadis ya. Cari satu hadis. Dan yang bahkan mungkin sekarang menjadi kekhawatiran adalah mereka yang meremehkan atau menyepelekan ya ilmu agama itu. Seperti banyak sekarang kayak pendapat-pendapat, ngapain gue belajar fikih kan? Belajar mazhab itu buat apa kayak gitu. Padahal itu loh jalan kita, ya jalan kita untuk kan fikih itu mazhab, kayak kita belajar mazhab itu kan dari ya isim makan lah, yang artinya tempat kita pergi. Ya kita pasti kita setiap jalan kita, setiap kepergian kita ada tujuan. Dan tujuan kita itu apa ya? Ke syariatnya Allah. Dan mazhab itu, fikih itu tempat kita berjalan ke syariatnya Allah. Makanya sekarang yang meremehkan, ya kita kasih contoh aja. Emang kita sanggup mengumpulin hadis? Emang kita tahu bagaimana ketika Rasul sholat? Emang kata Rasul benar, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rasul bersabda begitu. Tapi masalah apa kita ngelihat? Kita hadir di zaman itu. Enggak kan? Bagaimana tata cara Nabi ketika ruku, ketika sujud? Tidak kan? Makanya yang saya bisa katakan itu orang yang sombong ya. Kita udah enak, udah praktis, ada fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Maliki kan, fikih Hambali. Kita bilang, gue mah kagak mau. Maunya langsung aja belajar dari hadis. Emang situ bisa klarifikasi hadis, menganalisanya dengan secara utuh. Hadis arba'in aja nggak hafal. Oke, berarti diingat-ingat sahabat, kalau misalkan masih ada PR, utang kodok sholat. Kalau misalkan memang Qur'annya masih butuh belajar. Kalau misalkan memang pengetahuannya kita masih merasa terbatas, ya terus diisi. Artinya bukan berarti kita mencapai tak terbatas ya, tapi bagaimana proses kita untuk mendekat ke Allah itu yang dihitung sejatinya ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu Ustaz, terima kasih banyak telah berkesempatan menyempatkan untuk bergabung ke sini, diskusi bareng-bareng. Jadi beliau teman sekamar saya dulu di pondok, bukan cuma sepondok ya, sekamar. Kurang lebih 2 tahun ya sekamar, 2 tahun sekamar. Tapi beliau dari SMP, saya dari SMA, mondoknya di situ, dari Aliyah. Dan ini kebetulan reuni sekaligus diskusi setelah beliau pulang dari Islamic University Beirut ya. Beirut Islamic University kebalikannya. Oke, kalau saya mah produk lokal aja ya. Jadi kita nimba ilmu bagaimana beliau proses perjalanan di sana. Dan ternyata yang salah satu hal yang ingin saya sampaikan ke sahabat-sahabat, kenapa saya mengundang teman saya ini, karena pernah cerita gini, dan ini menurut saya nggak terjadi di Indonesia. Bagaimana dosennya dia, doktor, itu satu majelis sama beliau di salah satu syekh gitu. Jadi itu kan nggak terjadi di Indonesia semangat menuntut ilmu seperti itu. Bagaimana udah doktor, udah levelnya atas, tapi mau satu majelis sama mahasiswanya. Nah ini kan bagi saya langka banget nih, ini perlu kita gali kan. Dan itu pun terjadi nggak cuma di satu majelis, berbagai majelis. Di majelis-majelis itu terjadi. Rasanya gimana ya? Kita duduk bareng dosen kita gitu. Berarti dalam konteks keteladanan ilmu mungkin Libanon sudah cukup berhasil lah. Karena mereka ya
masih ada di ruang lingkup Arab mungkin ya, karena masih dekat gitu dari sumber ilmunya. Ya, itu saya bagaimana kondisi Indonesia yang kadang merasa kalau anak kecil segala macam nggak mau bareng itu, dan ini membuat saya pengen cerita lebih jauh. Oke, baik sahabat, cukup episode kali ini. Nanti kapan-kapan di episode selanjutnya kita bahas lagi dengan pemateri yang lain, atau mungkin nanti kita juga akan mengundang Ustadz Mutkilah lagi untuk diskusi lebih jauh. Yang penting sahabat Hasinah selalu stay tune di podcast haluan Hasinah dan Keilmuan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.